Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah minggu pertemuan keempat di perkuliahan instrumentasi yang dulunya adalah pengukuran besaran listrik. Pembahasan di materi ini di perkuliahan keempat ini setelah kemarin kita belajar tentang ampere meter dengan voltmeter, di pembahasan kali ini kita akan mencoba mengukur arus pada resistansi masukan yang tinggi, lalu pengaruh ampere meter pada rangkaian yang akan diukur, serta rangkuman dari ampere meter. Nah, jadi di perkuliahan ini kita kembali lagi nih, membahas tentang ampere meter. Akan tetapi mungkin agak lebih spesifik di minggu pertemuan kali ini. Oke, ini penjelasan singkatnya ya. Mengukur arus pada resistansi masukan yang tinggi, itu yang digunakan voltmeter untuk mengukur tegangan. Nah, akan tetapi pada case ini adalah bagaimana sih? Apakah bisa kita mengukur arus dengan menggunakan voltmeter? Oke. Sini saya jelaskan dulu. Di sini ada yang namanya resistansi shunt. Nah, resistansi shunt pasti ingat kan? Kalau lupa, silahkan lihat di video sebelumnya. Resistansi shunt yang dihubungkan secara paralel dengan voltmeter dapat digunakan untuk mengukur arus ternyata. Wah, jadi kita tidak perlu ya, misalnya tiba-tiba ampere meternya rusak, ternyata kita bisa mengukur dengan menggunakan voltmeter. Lalu voltmeter sendiri memiliki resistansi masukan atau resistansi dalam. Resistansi dalam itu berada di mana sih? Ya pada voltmeternya sendiri. Di dalam rangkaian voltmeter, barang voltmeter itu kan ada rangkaian. Nah, itulah yang dinamakan resistansi dalam. Pada kasus ini, dia memiliki resistansi masukan yang besar. Serta pada kasus ini juga, arus yang melewati voltmeter akan sangat kecil, bahkan dapat diabaikan. Kemudian, R shunt nilainya dapat diatur dengan beberapa tegangan per ampere. Nah, jadi kita lihat ya, kalau kita lihat di sini aliran arusnya dia menuju ke atas. Oke, dia menuju ke atas. Dan seharusnya kan masuk ke sini ya. Seharusnya kan terjadi percabangan. Nah, ke sini nih, harusnya terjadi di sini. Kenapa tidak terjadi percabangan? Karena di sini nilai R shunt-nya lebih kecil daripada R rangkaiannya. Jadi dia seperti diabaikan seperti itu. Apakah ada yang masuk, Pak? Ada, tentu saja ada. Akan tetapi pada perhitungannya kita mengabaikan arus yang masuk ini. Oke, lalu di sini juga mengukur arus pada resistansi masukan yang tinggi. Contohnya seperti apa? Di sini bisa kita lihat resistansi shunt diatur secara presisi sebesar 1 ohm. Maka akan terdapat tegangan drop sebesar 1 volt. Dan ini terjadi pada setiap ampernya. Nah, jadi kita atur ibaratnya resistansi shunt-nya ini sebesar 1 ohm saja ya. 1 ohm saja. Berarti dapat diindikasikan tegangan yang drop ini berapa yang mengalir di sini? Hanya berkurang 1 volt saja. Contohnya kita aliri arus 15 volt. Lalu kita aliri ke sini. Nah, karena nilai R shunt-nya dengan nilai rangkaian dalam voltmeter ini mempunyai yang namanya resistansi, di sini kita asumsikan sebagai 1 ohm. Nah, maka tegangan dropnya berapa? Maka yang keluar di sini sebesar 14 volt. Nah, mudah ya. Oke, lanjut lagi. Voltmeter dapat
mengindikasikan secara langsung besarnya arus melewati ersan. Nah, ini kita ingat lagi, ini yang kita pakai adalah voltmeter. Voltmeter itu untuk apa? Mengukur tegangan atau volt. Nah, sedangkan yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah arus. Arus lambangnya I. Nah, jadi kita menggunakan beda objek ya ibaratnya. Oke, lalu untuk mengukur arus ini biasanya sangat kecil. Contohnya adalah ersan sangat besar nilainya, sangat diperlukan agar drop tegangan semakin besar persatuan arusnya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, kalau seperti yang dijelaskan, kita memerlukan yang namanya ersan itu sekecil-kecilnya atau tidak. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Kita lanjut saja. Sehingga pada saat voltmeter diatur untuk mengukur tegangan maksimal, maka semakin tinggi tegangan maksimal yang akan diukur. Oke, lanjut dulu ya. Di sini dijelaskan juga semakin tinggi resistansi total voltmeter tersebut dan semakin kecil arus yang melewati voltmeter tersebut. Oke, bisa kita lihat kalau kita mengacu pada gambar, di sini masih kita tidak mengetahui ya berapa arus yang mengalir di sini. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui alat kita ampermeter kita masih rusak nih. Nah, kita mau mencari tahu caranya bagaimana. Nah, kalau pada ampermeter yang biasa kita gunakan, rangkaiannya seperti ini kan, di seri saja. Nah, atau seperti ini juga bisa. Nah, di seri saja. Nah, atas bawah terserah, sama-sama ampermeternya. Oke, di sini dijelaskan penggunaan voltmeter dan ersan ini sangat berguna untuk mengukur arus yang mengalir pada sebuah rangkaian secara terus-menerus. Lalu, biasanya untuk mengukur arus menggunakan ampermeter dan rangkaian yang diukur harus diputus terlebih dahulu agar dapat meletakkan ampermeter tersebut. Nah, di sini yang dimaksud diputus terlebih dahulu, bisa kita lihat kan ini adalah sebuah loop tertutup. Ya kan? Nah, ini kan awalnya sebuah loop tertutup seperti ini. Nah, sebuah loop tertutup. Lalu kita ingin memasang ampermeter. Caranya bagaimana? Kita harus menserikannya. Menserikannya bagaimana sih, Pak? Menserikannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita baca, ini dari tegangan, masuk. Tadi kan loop tertutup ya. Kita pasangin ampermeter, dia ternyata masuk ke sini, ampermeter, nah, lalu masuk ke ampermeternya. Masih loop tertutup kan? Lalu lanjut lagi nih, nah, kita lanjut lagi. Oh, ternyata untuk menggunakan ampermeter itu harus di seri atau harus tertutup seperti ini. Oke. Tapi seperti yang dijelaskan, kekurangannya apa? Kita harus memotong di sini nih. Misalnya ini kabel yang bagus, yang sudah tidak terpotong, kita harus memotong dulu kabelnya. Nah, kan itu cukup merepotkan ya. Nah, jadi alternatifnya, apakah bisa menggunakan voltmeter? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian ampermeter. Ampermeter, sedangkan yang ini adalah rangkaian voltmeter. Yang di kiri untuk menghitung arus, yang di kanan untuk menghitung tegangan. Oke, di sini dijelaskan
rangkaian yang membutuhkan pengukuran arus secara terus-menerus, atau mungkin hanya membutuhkan pengukuran arus yang tidak perlu memutus rangkaian. Ya, seperti yang saya jelaskan, yang namanya menggunakan ampermeter, kalau kita mau mengukur, kita harus mematikan dulu. Karena apa? Nanti akan terjadi loop terbuka. Seperti itu. Bertegangan juga boleh, akan tetapi resikonya besar. Lalu, maka ersan harus digunakan dan ditambahkan pada voltmeter. Nah, seperti ini. Walaupun pada dasarnya voltmeter sudah pasti ada yang namanya ersannya. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk fokus nih pada voltmeternya. Di sini dijelaskan resistansi sun ini ya, ersan, digunakan harus yang sekecil mungkin agar tidak mengganggu kinerja dari rangkaian asli. Yang maksudnya disebut dengan rangkaian asli itu adalah load-nya ini. Kan load itu adalah beban ya kalau di bahasa Indonesia kan. Yang mana beban atau bisa disebut resistansi, lambangnya adalah R. Nah, R ya. Sedangkan ersan adalah resistansi juga, lambangnya R juga. Nah, di sini yang dimaksud agar tidak mengganggu kinerja itu seperti apa sih? Harus tahanannya ersan ini jauh atau berbanding jauh dengan tahanan air load-nya. Contohnya, di sini air load-nya kita mau mengukur sebesar 20 ohm. Nah, 20 ohm ya. Sedangkan kita pasang ersannya ini berapa? Mungkin 1 ohm saja. Nah, 1 ohm. Nah, kalau 1 ohm kan cukup berbanding jauh ya ini ya rangkaiannya. Nah, di sini bisa dikatakan ini tidak mengganggu kinerja dari rangkaian aslinya. Aslinya yang mana? Yang ini nih, beban aslinya. Kalau ini beban dari voltmeter. Oke, lalu teknik seperti ini juga sangat bermanfaat saat menggunakan yang namanya komputer circuit analysis. Atau biasanya menggunakan software lah ya, mudahnya. Yang biasanya hasil pengukurannya dalam bentuk tegangan. Akan tetapi ditampilkan pada komputer dalam bentuk arus. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kalian nantinya akan berkutik di software komputer circuit analysis ini, kalian harus tahu dulu nih, bagaimana sih cara kerjanya. Nah, seperti itu. Nah, kita kasih contoh dulu. Sebagai contoh, jika terdapat resistansi beban sebesar 15 kilo ohm untuk bebannya, akan diukur arusnya tegangannya dengan tegangan masukan sebesar 12 volt. Nah, secara normal, maka arus yang mengalir di resistor itu adalah 15 kilo ohm. Maka arusnya sebesar 0,8 miliampere. Pak, 0,8 miliampere ini dapat dari mana? Dapat dari 12 dibagi dengan 15 kilo ohm. Karena kilo jadi 15.000. Hasilnya 0,8 miliampere. Nah. Lalu di sini kita lanjut lagi. Mengukur arus pada resistansinya. Bisa kita lihat ya. Kalau seandainya kita ganti dengan menggunakan rangkaian voltmeter ini, jika kita transformasikan ke dalam rangkaian maka akan seperti ini. Yang mana kita asumsikan tahanan dari ersan itu hanya sebesar 1 ohm saja. Sedangkan voltnya sebesar 12 volt.
Dan loadnya sebesar 15 kilo ohm. Sangat jauh ya bedanya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan I-totalnya? I-totalnya tentu saja 12 tegangannya, oke, dibagikan dengan keseluruhan dari resistansinya. Ini ditambah ini. Maka hasilnya ini. Nah, maka 12 dibagi tegangan resistansi total, maka didapatkan nilai arus sebesar 0,7999 miliampere. Lalu jika kita ingin mengetahui tegangan yang mengalir, bisa kita lihat seperti ini. Caranya menggunakan apa? Menggunakan pembagi tegangan. Rumusnya seperti apa? Coba kita lihat sini. V R-san, atau kita kan ingin mencari tegangan yang mengalir di R ya. Bisa kita lihat 1 untuk tahanannya dibagi dengan total dari tahanan. Dan dikali dengan tegangannya 12. Maka didapatkan nilai arus, nilai tegangan yang mengalir itu sebesar 0,799 milivolt. Nah, ternyata mudah ya. Di sini dijelaskan pada saat R-san sebesar 0,799 milivolt akan mewakili arus yang sebesar 0,799 miliampere. Nah, sistem yang seperti ini digunakan dalam komputasi untuk mendapatkan besarannya nilai arus dengan diketahui nilai tegangannya. Jadi, misalnya kalian sedang melakukan simulasi menggunakan, misalnya kalian hanya ingin mengukur tegangannya. Begitu disimulasikan, ternyata keluar arusnya. Nah, keluar arusnya itu bagaimana? Ya, melalui perhitungan sederhana seperti ini. Seperti itu. Oke, mudah ya. Next. Ini adalah contoh lainnya. Ini ampermeter. Yang ideal adalah ampermeter yang memiliki nilai resistansi dalam 0 ohm. Akan tetapi ada nggak yang 0 ohm ya? Ya tentu saja tidak. Yang namanya ammeter pasti ada lilitan ya. Lilitan, habis itu resistansi. Nah itu pasti ada pembacaannya yang namanya ohmnya. Oke, kalau kita lihat rangkaiannya di sini sebesar 2 volt. 2 volt dengan arus yang mengalir pada R1 sebesar 666 miliampere dengan nilai tahanan sebesar 3 ohm. Dan juga pada jalur R2 arusnya sebesar 1,34 ampere. Cara mendapatkannya bagaimana? Nih, kita lihat di sampingnya nih. Nah, cara mengetahui arus pada R1. 2 di sini tegangan dibagi 3. Karena dia melewati sini ya, R1 ya. Nah, melewati R1, maka dibagi 3. Maka akan didapatkan nilai arusnya sebesar 66 miliampere. Mudah ternyata. Oke, kita coba ke sebelahnya. Nah, sama ternyata. Di sini ada nilai 2. 2 itu tegangan. Dibagi dengan 1,5. Itu ternyata nilai dari tahanannya. Dan kalau dihasilkan sebesar 1,33 ampere. Oke, permasalahannya. Kita mau coba memasang ampermeter yang tahanan internalnya sebesar 0,5 ohm. Nah, kalau kalian lihat di sini, 0,5 ohm ternyata tidak beda jauh ya dengan 3 ohm dengan 1,5 ohm. Nah, apa yang terjadi jika tahanan internalnya ini mendekati dengan tahanan yang sesungguhnya? Oke, kita next dulu. Ini ya. Yang tadi kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat.
setelah kita pasangi dengan ampermeter yang menggunakan tahanan internalnya 0,5 ohm, ternyata arusnya berubah. Yang tadinya 666 miliampere menjadi 571 miliampere. Apakah perhitungan ini presisi? Tentu saja tidak presisi. Karena apa? Karena terganggu dengan nilai internal dari pembacaan ammeter ini. Jadi dia mengganggu pembacaan sehingga menyebabkan kesalahan pembacaan pada arusnya. Nah, cara mendapatkan nilai 517 itu dari mana? Nah, bisa dilihat dari sini. Yang mana 2 adalah tegangannya. Oke. 3,5 didapatkan dari mana? Dari sini. Tegangan tahanan internal ditambah dengan tahanan R1. Maka ditambahkan saja, maka menjadi 3,5 dan menghasilkan 571 miliampere. Nah, kalau kita lihat persentasenya, nih coba kita lihat perhitungan persentasenya, ternyata error dari R1 ini yang didapatkan sebesar 14%. Nah, ternyata pembacaannya lebih dari 14% kesalahannya. Nah, maka jadi ini tidak valid ya. Nah, gitu. Next. Pak, bagaimana jika saya pasang di sebelahnya? Oke, kita coba. Kalau kita pasang di sebelahnya, di R2 maksudnya, dengan tahanan internalnya sebesar 0,5 ohm, bisa kita lihat di sini nilai 2. 2 ini dari apa, Pak? Dari tegangan. Nah, tegangan. Lalu di sini 2 dari mana, Pak? 2 ini adalah nilai tahanan. Tahanan mana? Tahanan R internal ditambahkan dengan R2. Nah, di sini ditambah jadi nilainya 2. Maka didapatkan nilai sebesar 1 ampere. Yang mana aslinya adalah 1,333. Nah, maka akan terjadi drop tegangan. Maksud saya drop arus. Jadi arusnya itu tidak yang sebenarnya. Kalau kita lihat errornya, error R2 itu adalah 1,333 dikurang 1 dibagi dengan 1,333. Yang mana jika dipresentasekan, ternyata kesalahannya sampai 25%. Maka sangat jauh sekali ya. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa error yang dihasilkan sangat tinggi, yang membuat ampermeter tersebut menjadi tidak presisi dan handal. Jadi perlu diingat ya, kalau merancang ampermeter, dan ini juga menjawab permasalahan yang terjadi di dalam alat ukur, khususnya ampermeter. Maka untuk mengatasi error yang relatif besar, digunakanlah sebuah device yang dapat mengukur kuat medan magnet yang dikenal dengan nama no contact ammeter. Yang namanya no contact, jadi tidak secara langsung ya. Tidak berkontak secara langsung dengan kabelnya atau rangkaiannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya, Pak? Oke. Nah, di sini ada yang namanya clamp on ampere atau biasanya disebut dengan tang ampere. Nah, yang tahu bisa di-search, di Shopee juga ada, kalau mau beli silahkan. Nah, di sini disebut alat ini bernama dengan clamp on ammeter, memiliki karakteristik yaitu penjepit seperti ini ya. Yang mana ini sangat sering digunakan dan dia hanya menggunakan sensor serta rangkaian Hall effect yang berfungsi jika digunakan untuk pengkondisian sinyal. Nah, jadi
secara mudahnya, bagaimana sih caranya menggunakan tang ampere ini? Caranya adalah dengan mengsilangkan atau memasukkan ke dalam kabel yang bertegangan. Oke, yang ada tegangannya ya. Kalau misalnya tidak ada tegangannya, maka tidak bisa pembacaan. Kok seperti itu? Karena di dalam kabel yang bertegangan itu ada yang namanya gelombang listrik yang menghasilkan energi induksi. Nah, dari induksi itu dia membaca. Clamp ohmmeter ini dapat membaca atau tang ampere ini dapat membaca. Tuh, jadi kalian kalau mau mengecek apakah itu bertegangan, jadi sekarang sudah tahu ya, bisa menggunakan dua alat. Yang pertama adalah obeng test pen. Yang kedua adalah tang meter. Bedanya test pen dengan tang meter ini bedanya apa? Kalau obeng test pen dia langsung yang bertegangan. Nah, misalnya di sini ya, konduktornya langsung. Sedangkan kalau tang meter dia hanya di sekelilingnya, tidak terkena seperti itu. Oke, jadi ini rangkuman untuk ammeter, yaitu untuk meningkatkan arus maksimal yang dapat diukur, maka perlu ditambahkan dengan ersan. Oke. Lalu ersan mungkin memiliki disipasi dan daya yang tinggi atau yang seperti tadi ya, tahanannya yang sangat tinggi. Lalu rangkaian ammeter idealnya memiliki resistansi yang dianggap 0 atau serendah-rendahnya, meskipun resistansi 0 itu tidak ada. Lalu clamp ohmmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus tanpa merusak rangkaian. Oke, jadi mungkin itu saja pertemuan di minggu keempat ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Misalnya kalian masih belum mengerti, ulang video ini. Masih belum mengerti lagi, ya ulang lagi. Tidak apa-apa, sampai kalian mengertilah seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.